Kebetulan kami sudah berdiri sudah cukup lumayan lama gitu, tapi kita baru benar-benar fokus untuk mengolah dan membesarkan usaha ini di tahun 2017 akhir. Alhamdulillahnya dari cuman 20 pohon sekarang populasinya 11.000 pohon. Yang semula saya sendirian dengan bapak saya, dengan Pak Lek saya, dengan Pak D saya, sekarang sudah 50 lebih petani mitra. Kami sudah dapat pesanan per hari ini itu 1.100 kain. Nah, itu hanya kain ya, belum lain. Kita bag itu sudah hampir 2.000 sekian. Awal tahun kemarin kita menempati tempat baru kami di sini di Pape Apel. Eksis kami sampai 12 tahun ini, banyak prestasi yang sudah kami raih, jejaring bahkan pemasaran kami sampai pada ekspor. Pasar kami sudah sampai luar negeri juga, dan itu pasarnya ke Singapura. Menjadi seorang pengusaha itu sangat menantang, challenging, tapi mengasihkan. Jadi rumusnya itu harus menguasai 4 catur sukses. Yang pertama adalah produk, kemudian kedua market, ketiga sistem, ya kan? Kemudian harus juga menguasai tentang SDM dan finance. Jadi sehebat-hebat kita punya produk, tapi nggak laku dijual ya percuma, iya kan? Laku dijual nggak punya sistem sayang sekali. Tapi kalau sekarang kan sistem enak, bisa based on aplikasi, ya kan? Baru kita ngomong finance. Jadi jangan ngomong finance kita nggak punya produk yang bagus, nggak laku dijual atau sistemnya lemah. Dan membangun tim ini penting karena kita bukan orang sakti, bukan orang hebat. Seorang leader itu sukses bukan karena dia, tapi karena dia punya tim yang hebat dan tim yang kuat. Saya Rahmat Hardianto, saya biasa dipanggil Mas Hardi, saya tinggal di Desa Bumiaji. Perkenalkan, nama saya Adi Indra Prasetyo. Saya di sini kepala sekolah luar biasa atau kepala SLBK Mandiri, tapi saya juga founder Unique EM. Saya Alfredo Dilan, kebetulan saya adalah generasi ketiga dari petani apel yang ada di Kota Batu. Sebenarnya ini adalah legacy dari orang tua saya. Ketika saya ditanya, "Har, kamu mau bertani?" Saya jawab, "Saya mau jadi pengusaha tani." Sehingga waktu itu di awal kami punya pemikiran bahwa kayaknya Batu ini kota agro, tapi harusnya punya nih manufaktur agroindustri yang bisa menjadi representatif kebesaran dari kota Batu ini sebagai kota apel atau sebagai kota agro. Pada awal itu sangat susah. Tantangan yang utama adalah pertama SDM. Nah, SDM, karena yang bekerja di sini atau membantu untuk memproduksi produk-produk di sini itu bukan SDM yang atau orang-orang reguler, tapi anak-anak disabilitas. Itu ada anak tunarungu wicara, ada anak tunanetra, ada anak autis, anak Down syndrome, dan lain-lain. Berikutnya yang kedua adalah ya apel celup ini kan produk inovasi gitu. Jadi mungkin nggak ada acuannya untuk branding lah gitu ya. Terus kemudian nanti mau dipasarkan seperti apa, gitu, harga jualnya seberapa. Tantangannya banyak pol ya, banyak banget. Melihat tantangan yang diberikan oleh orang tua saya sebagai hal-hal yang memang, ini akan menjadi solusi besar ke depannya. Saya memikirkan bagaimana anak-anak disabilitas atau anak-anak luar biasa ini setelah lulus dari sekolah, dia mau kemana? Mindset kami adalah kita harus bangun startup, tapi kami mencoba membuat sebuah bisnis model yang memang pendekatannya design thinking. Waktu itu sangat jarang ada mungkin di Kota Batu. Jadi kita harus mulai awal, develop dari awal, dari branding sampai teknologinya. Ya berdarah-darah, Mas. Ya terus terang saja, di awal usaha merintis itu pasti terjadi. Kan ya mungkin ditipu ya sama rekan lah mungkin gitu kan. Kita kirim barang tapi nggak dibayar dan sebagainya, ya itu pernah menjadi bagian dari cerita kita gitu. Dulu nggak langsung seperti ini. Jadi ada prosesnya, proses baik itu proses pembelajaran di dalam gurunya sendiri ataupun saya sendiri, bahkan murid-muridnya. Kita saving aja belum itu 1-2 tahun. Saya nggak pernah merasa ini ya, menjadikan segala sesuatu ya kegagalan yang gimana-gimana gitu ya. Tapi
Kalau kesalahan-kesalahan pasti ada. Nah, kesalahannya adalah bagaimana kami tidak memetakan anak-anak sesuai kemampuan lebih awal. Dulu kami pokoknya kita berproduksi, kemudian anak-anak sudah bisa dan lain-lain, kami tidak meregenerasi anak-anak berikutnya. Ketika anak-anak lulus dan tidak kembali ke sekolah, kita akan kehilangan. Benar-benar waktu itu kami harus memikirkan tidak hanya sekedar solusi, tapi harus berani berinvestasi. Kenapa? Kami berpikir buah lebih dari 20 ton ini harus dijadikan produk turunan. Sayur sebanyak itu daripada terbuang sia-sia harus dijadikan produk olahan. Tidak semua anak-anak di sini bisa badik, tapi ada anak-anak yang lain. Oh, misalnya passionnya atau secara kemampuan hasil asesmen dia bidangnya di bidang tata boga. Kami fasilitasi juga untuk belajar masak. Sehingga ada produk di sini, produk tata boga juga, yaitu keripik, lah kemudian olahan minuman maupun yang lainnya. Termasuk yang anak-anak memang dia lebih ke handmade, kerajinan kriya, kita buatkan fasilitas untuk membuat boneka maupun kerajinan kayu. Orang bekerja ikut kita lah ibaratnya, itu kan sebenarnya paling ada dua hal yang memotivasi. Satu karena butuh uang, ya enggak. Yang kedua sebenarnya mereka memang menaruh harapan ke kita untuk bisa berkembang gitu. Jadi minimal dua hal itu. Nah, kadang orang berpikir bahwa di sini itu ini anak sekolah, itu eksploitasi ataupun yang lainnya. Tidak, karena tidak semua orang itu tahu bahwa anak-anak yang sekolah di sini itu usianya bukan lagi usia anak sekolah sebenarnya. Kadang usia 22 tahun itu masih SMP. Usia 30 tahun itu masih SMA kelas 10. Ketika 3 tahun lagi lulus, bayangkan usia 33 tahun, kalau tidak diberi keterampilan sejak dini, 33 tahun, pihak perusahaan mana mau menerima? Jadi tidak bisa kita sendirian, harus membangun sebuah ekosistem teamwork. Dan ketika membangun sistem, Mas, ya saya yang teknik mesin di tim saya, cuman saya aja, Mas. Anak-anak ya ada yang sesuai bidangnya, ada yang bagian pemasaran ya memang dari pemasaran, yang keuangan ya memang dari finansial, yang pertanian, manajer kebun ya memang anak pertanian. Kan pilihan ya, hidup ini pilihan. Memilih selalu ketemu dengan konsekuensi dan resiko yang harus kita ambil. Aku memilih menjadi employee, karyawan, ya komitmen, resiko yang terjadi itu. Aku ingin menjadi seorang ASN, konsekuensi resikonya ya kayak begitu, kita udah tahu. Tapi ketika memilih, nah kan begitu ya, kita memilih untuk di bisnis, kan ada konsekuensi dan resiko yang harus kita ambil. Iya kan? Kan mindset ya, mindset. Orang ketika orang sukses dan tidak sukses ketika dia dihadapkan sebuah challenge. Saya juga sering katakan it is not what happened to you. Masalahnya bukan apa yang terjadi pada saya dan kita. Tapi ketika itu yang terjadi, yang penting adalah bagaimana kita punya sikap, lagi-lagi ya, kita punya sikap dan what will we do, dan apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah meratapi keadaan. Kalau saya rasa, kalau bisnismen itu bosen, wah tidak akan berkembang. Bisnismen itu harus fokus dan mengembangkan sesuatu. Usaha pasti punya risiko, tapi kita harus jeli memitigasinya. Usaha pasti punya sebuah hambatan dan tantangan, tapi kita harus adaptif tentang bagaimana solusinya. Nggak ada pekerjaan yang menurutku itu 100% itu yang memang benar-benar kita cintai dan itu menjadi sebuah pekerjaan. Bagaimanapun ya mungkin 50%-nya harus ada landasan tanggung jawab aja. Jadi 50% memang itu kita suka, tapi 50% ya tanggung jawab aja gitu kan. Kita untuk hidup, untuk keluarga dan sebagainya gitu. Yang penting tenaga kerja bisa mendapatkan haknya, customer bisa mendapatkan produk yang diharapkan, petani kami bisa memproduksi. Nah, yang kami bangun di sini adalah narasinya, bahwa produk ini adalah produk benar-benar produk anak disabilitas. Dan juga misalkan produk ini terlalu bagus atau mungkin dianggap kurang bagus, ini adalah produk kolaboratif. Nah, kolaboratif dengan siapa? Antara siswa dengan guru juga. Memang tidak serta-merta 1-2 tahun terlihat usaha ini. Ya alhamdulillah berjalan lebih dari 10 tahun. Bermacam-macam prestasi kami sudah dapatkan. Ini adalah buah hasil dari ketika membangun peta jalan atau roadmap-nya Bumi Haji Sejahtera. Ya kita sesuaikan dengan kebutuhan jangka panjangnya. Nah, dari situ kami belajar bagaimana memetakan anak-anak dulu melalui observasi dan lain-lain. Kemudian kami lakukan di awal. Jadi kami siapkan anak-anak di bidang keterampilan ini mulai kelas 7.
Nah, kalau saya berpikirnya gini, anak SMK butuh waktu 3 tahun. Kalau anak luar biasa saya berpikir mungkin waktunya 6 tahun. Nah, jadi mulai kelas 7 itu. Memang yang berat adalah kalau kita harus punya keyakinan terlebih dahulu gitu, bahwa usaha kita itu juga akan berhasil. Karena mereka juga akan menaruh hidupnya juga ke kita gitu, menggantungkan ke kita. Sehingga paling enggak kalau misalkan kita yakinnya, mereka yakin 100%, kita yakinnya harus 200% mungkin gitu. Ya, tapi setelah kita ikut beberapa event pameran, kami binaan dari PLUT, awal kami untuk membuat produk yang bagus, kami itu dibina oleh PLUT. Nah, PLUT ini Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu. Nah, di situ ada konsultan ini yang memberikan masukan ke kita. Nah, dari konsultan yang memberikan masukan kita diajak pameran. Ya setidaknya harus berani membuat keputusan gitu. Itu jauh lebih penting daripada tidak berani sama sekali. Karena ketika kita bikin sebuah keputusan terus kemudian salah, kita akan belajar namanya kebijaksanaan gitu. Bayangkan ketika kami tidak mengambil sebuah keputusan yang istilahnya frontal gitu ya. Mungkin kami bermain aman-aman saja gitu ya. Saya rasa kami tidak akan ada valuasi yang seperti hari ini. Nah, titik baliknya di situ. I don't know, apakah saya nggak tahu passion Anda di mana? Iya kan? Passion Anda di mana? Tapi meskipun saya nyatakan passion, kalau dunia bisnis, kadangkala orang sukses adalah orang yang sukses melakukan yang bukan passionnya. Jadi kita kadangkala harus melakukan yang sesuatu bukan passion saya. Iya kan? Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang bukan passion dia sukses, berarti itu jadi orang sukses. Memang orang bekerja itu kan macam-macam ya, motivasinya juga macam-macam. Usaha juga sama, motivasinya juga macam-macam. Kami ingin menunjukkan pada masyarakat secara luas bahwa anak-anak disabilitas, jika mereka dibina dengan benar, mereka juga punya kesempatan yang sama. Nah, dengan cara apa? Berikanlah mereka ruang, waktu maupun yang lainnya untuk menunjukkan karyanya. Itu yang memotivasi kita sebenarnya. Kenapa? Ya terus terang saja, memang ini dibutuhkan sebuah kelegoan. Karena nggak semua orang mungkin bisa memimpin 1000 karyawan nantinya. Nggak semua orang punya cita-cita terus kemudian berani untuk diwujudkan. Membangun sebuah usaha itu ada yang namanya soul-nya harus dibangun, jiwanya harus dibangun. Jadi yang utama tentukan dulu, bukan kita memproduksi barang dulu, tapi kita tentukan pangsa pasar kita siapa. Pangsa pasar kita nanti kedepannya sampai berapa lama, itu yang harus kita tentukan dulu. Saya nggak pernah takut kalau misalkan ada ide bisnis apa gitu saya dirahasiakan terus kemudian saya nggak pernah takut. Karena nggak semua orang juga bisa dan berani untuk mengeksekusi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah landasan awal kita untuk melangkah. Mengembangkan ini lebih baik, dan lebih baik. Bahkan produknya tidak hanya ini saja, karena anak-anak passionnya pun ya macam-macam. Tidak bisa kita serta-merta memaksakan sebuah pendekatan kepada pola-pola anak-anak muda sekarang. Karena tantangannya nanti akan banyak banget, ya kan? Sehingga ketika kalian memulai terus kemudian ada pasti ada batu sandungan dan sebagainya, kalian akan inget sama motivasi di awal itu apa gitu. Jadi kita dibentuk oleh experience, ya kan? Akhirnya skill tanpa terasa kita menjadi orang yang di situ, gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau kita menjadi orang expert ahli di situ kalau kita hanya melakukan 1-2 kali, nggak bisa. Itu kuncinya. Gagal itu biasa, ya kan? Berusaha lagi itu yang penting, ya kan? Sampai statement kita itu bukan kita hitung berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit dari setiap kegagalan, gitu. Jadi kalau bagi saya gagal itu ya biasa. Iya kan? Nggak ada orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Nggak ada orang yang lurus-lurus. Pasti mereka merah. Kalau kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kan kita bisa ngerasain kita bangkit.
saya sudah terbiasa tertempa untuk tidak mudah putus asa. Saya mungkin sudah biasa tertempa untuk membangun sebuah ekosistem. Di situ kami mencoba bergandeng atau berkolaborasi dengan pertama PLU tadi, kemudian Diskuperindak, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian ada Dinas Pertanian, termasuk dari perbankan ada Bank Jatim, kemudian ada OJK. Itu yang coba kami gandeng untuk ini loh, ada produk anak disabilitas. Ketika mereka melihat bahwa anak disabilitas dengan segala kekurangannya, tapi mereka punya satu kemampuan yang itu dimaksimalkan. Lah, anak-anak yang umum ini atau orang-orang reguler ini akan, wah, aku aja yang secara fisik tidak ada masalah, secara intelektual tidak ada masalah, mereka akan lebih termotivasi. Dan juga kebutuhan mereka untuk develop gitu, karena anak muda sekarang sebenarnya saya rasa juga nggak cuma melulu tentang uang juga, tapi kan gimana dia mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru gitu. Itu sih yang jauh lebih penting sebenarnya. Apalagi di 2024 ini polanya seperti saya, mungkin saya gennya milenial. Ada zilenial. Bahkan yang terbaru ada gen alpha ya. Nah, hal-hal seperti itu setiap dekade pasti ada karakter-karakter masing-masing. Oh iya, jelas antar generasi itu bisa dibilang ya memang agak berbeda ya, agak berbeda. Ya semua ada kurang lebihnya lah masing-masing kan, ada kurang lebihnya gitu. Mungkin kalau anak milenial workaholic, kalau anak zilenial mungkin bisa jadi tingkaholic. Dia berpikirnya kerjanya istilahnya gini ya, kerjanya nggak terlalu effort, tapi cara berpikirnya effortnya besar. Iya, kalau sekarang mungkin lebih banyak protes ya. Mereka lebih kritis sebenarnya. Lebih kritis. Kalau kreatif jelas sebenarnya lebih kreatif. Generasi Z itu lebih kreatif itu. Nah, sebenarnya baik juga lah, karena dalam proses pembelajaran maupun proses saat ini semua kan mengikuti perkembangan zaman. Gak mungkin kita samakan dengan gen milenial. Makanya hal itu menurut saya wajar, tapi wajarnya harus perlu ada pembandingnya yang mereka biar bisa memaksimalkan potensinya juga. Ya harus kolaborasi Mas antara milenial dan zilenial. Cluenya ada di situ. Dan ini kami lakukan. Di sini kami lakukan. Kalau saya sih melihat sosok anak muda yang sekarang itu dari perspektif yang positif. Saya kira mereka itu anak-anak yang mempunyai ide yang luar biasa sih. Jadi kreativitasnya itu dibandingkan dengan kita itu lebih bagus mereka kalau saya melihat sisi positif ya. Namun demikian not enough, nggak cukup itu, ya kan? Dengan perkembangan teknologi digital dan lain sebagainya, itu pun juga harus merangsang kita kan, merangsang anak-anak muda untuk lebih kekinian gitu. Ya, cuma itu kan knowledge, knowledge ya. Padahal how to create business not enough, gak cukup. Jauh lebih penting adalah bagaimana basic mentality-nya. Itu yang jauh lebih penting. Karena zaman sekarang kan nyaris nggak ada anak bodoh, nggak ada anak bodoh. Tapi ketika anak yang betul-betul mempunyai jiwa-jiwa yang punya semangat tinggi, never give up, siap dengan apapun yang terjadi, itu yang kalau menurut saya yang harus disentuh. Artinya not enough with your knowledge, nggak cukup dengan hanya ini, tapi ini yang jauh lebih penting. Nah, inilah yang harus diasah. Bagaimana punya pemikiran yang maju ketika kita melihat anak disabilitas dengan penuh kekurangannya, mereka mau berkarya, apakah kalian akan diam saja? Saya percaya bahwa kesempatan itu memang nggak datang 2 kali. Tapi ada rumusnya. Kalau kebetulan saya orang teknik ya, itu ada rumusnya. Momentum. Momentum itu rumusnya massa dikali percepatan. Jadi menurut saya kesempatan itu bisa diciptakan. Cuma ya itu tadi, kapasitas diri kita harus diperkuat. Ketika masih muda menurut saya puaskanlah untuk mencari pengalaman hidup sebanyak-banyaknya menurut saya. 5-10 tahun ke depan anak-anak muda ini yang akan jadi aktornya.
anak-anak muda inilah yang akan menjadi sebuah agregatornya. Jadi setiap pegawai saya selalu ngomong, ayo kita bekerja, ini dengan hati. Kerjalah yang cerdas, kerjalah yang keras, kerjalah yang ikhlas. Saya ingin bekerja, pekerjaan apa yang saya lakukan, itu arahnya harus membawa keberkahan untuk semua. Sebaik-baik manusia adalah yang baik, yang bisa memberikan baik untuk masyarakatnya atau sekitarnya. Jadi ada kepuasan batin lah ya yang tersalurkan. Itu sih yang paling berasa gitu. Jika keberkahan sudah kita dapatkan, apapun insya Allah itu akan mengikuti. Saya cuma mau katakan sama anak muda, pertama bersyukurlah Anda ketika lahir di zaman yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, Anda silahkan beraktivitas di mana-mana ya. Jadi lebih baik sibuk setengah mati daripada nganggur setengah mati. Artinya kalau Anda pengen mengukir masa depanmu cemerlang, start now. Mulailah dari sekarang. Ya, sukses untuk Anda, sukses untuk kita semuanya.